Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pena asah berbunyi, dengki itu ibarat engkau meminum racun namun berharap orang lain yang mati. Dalam kehidupan di dunia, ada model-model orang yang kehidupannya tersayat-sayat merasakan sakit bertubi-tubi. Sakit itu jika dirasa dari Allah, kemudian dia sabar, maka akan mendapatkan pahala yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika rasa sakit itu dia yang mencari sendiri sebab-sebab kesakitan tersebut, maka ini tidak bernilai. Apa itu? Kedengkian. Orang dengki, orang hasut, mereka itu membikin hatinya kotor, membikin hatinya sakit. Yang mendengki, ternyata dia berharap orang lain mati. Padahal kedengkian itu tak ubahnya orang minum racun namun berharap orang lain mati. Tidak mungkin. Orang yang berlaku dengki dalam hatinya, maka dia meracuni dirinya. Maka yang bakal mati, yang bakal rusak dirinya sendiri. Orang lain tidak bakal rusak. Maka pastikan jangan sampai di dalam hati kita ada kedengkian. Sehingga dikatakan al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba. Kama qala fil hadis. Kedengkian itu akan memakan habis kebaikan sebagaimana kayu bakar dilahap habis oleh api. Sebagaimana api melahap kayu bakar. Artinya apa? Ini warning dari baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang hidupnya penuh dengan kedengkian, tidak akan ada bahagianya. Walaupun bergelimangan harta, walaupun bergelimangan jabatan, walaupun ahli puasa, walaupun ahli sholat, walaupun ahli ibadah, siapapun mereka, jika mereka mendengki, maka dia telah meracuni dirinya sendiri dan berharap orang lain mati. Mana mungkin? Jika yang minum racun dirinya sendiri, yang tumbang dirinya, yang meninggal dirinya, bukan orang lain. Jangan sampai berharap orang lain yang meninggal, nggak mungkin. Karena yang mengotori hatinya dirinya. Kok pengen orang lain yang bergejolak? Tidak mungkin. Maka siapapun yang mendengki tetangganya, siapapun yang mendengki ulama, siapapun yang mendengki hamba-hamba Allah, maka yang didengki sedikit pun tidak berkurang kehebatannya. Sedikit pun tidak berkurang hartanya. Sedikit pun tidak berkurang ilmunya. Yang berkurang akhlak, adab, malah tambah dosa. Mereka pelaku pendengki. Makanya orang mendengki itu ibarat minum racun berharap orang lain mati. Ini keunikan. Maka pastikan bersihkan hati kita dari kedengkian. Agar supaya tidak bernilai hari-hari kita dosa-dosa terus. Ya. Dan ingat, jika kedengkian ini tidak diperkenankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka tentu ini sesuatu yang bahaya. Dan ternyata kebahayaan pada puncaknya yaitu kedengkian di antara para ulama. La hasada kahasadil ulama. Tidak ada kedengkian sebagaimana kedengkian para ulama. Bahaya. Kalau tukang bakso sama tukang bakso dengki, paling jualannya nggak laku. Korbannya paling jualannya nggak laku. Tapi kalau ulama sama ulama dengki, ulama sama ulama nggak akur, disebabkan karena rebutan mimbar, rebutan masjid, rebutan majelis. Gak ada orang rebutan majelis, rebutan mimbar kecuali berangkat dari kedengkian. Maka yang dengki seperti ini, maka tiada tempat kecuali di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Maka bersihkan dari sekarang. Bagaimana membersihkan kedengkian dari sekarang? Para pendengki. Orang-orang yang hatinya ada kekotoran kedengkian. Yang ngasih jabatan itu siapa? Yang ngasih pangkat itu siapa? Yang ngasih rezeki itu siapa? Yang ngasih kemudahan itu siapa? Jawabannya satu, Allah. Yang ngasih pangkat Allah, ngasih jabatan Allah. Loh, kalau Allah ngasih pangkat kepada fulan bin fulan, Allah ngasih jabatan kepada fulan bin fulan, Allah ngasih duit kepada fulan bin fulan, kenapa kamu nggak terima?
Orang dengki itu kan nggak terima dengan pemberian Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang lain. Sedangkan Allah memiliki sifat dermawan, Allah akan membagi-bagikan kepada siapapun dari hamba-hambanya. Lalu kenapa kita kalau melihat mereka kok kita nggak senang? Berarti kita kurang ajar kepada Allah. Tidak terima dengan pemberian Allah. Loh, kalau sudah tidak terima dengan pemberian Allah, jangan ambil Tuhan Allah, ambil Tuhan yang lainnya. Masa Allah dikritik? Masa Allah dimusuhi? Masa Allah tidak diterima? Segala kebijakan Allah, wong Allah yang mengatur jagat raya ini. Wahai para pendeki, tobat, tobat, tobat. Bagaimana tobat di dalam urusan kedengkian? Ayo sadar, semuanya urusan dunia sudah diatur oleh Allah. Tidak akan nyampe kepada kita kecuali jatah kita, tidak akan nyampe kepada orang lain kecuali jatah orang lain. Maka pastikan Allah Maha Adil. Apapun yang diberikan oleh Allah, ini sumber dari keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka ingat, ingat, kedengkian itu tak ubahnya seseorang minum racun tetapi berharap orang lain mati, maka itu mustahil, mustahil, mustahil. Benahi hati kita, sucikan hati kita dari kedengkian, niscaya kita akan semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.